bisa saling memahami sebagai anugerah yang harus kita syukuri. Dengan saling memahami, kita bisa mencari solusi, bahkan sampai kepada transaksi. Namun itu semua bisa terwujud jika kita memiliki kemampuan dalam komunikasi. Untuk itu pembahasan kali ini bahwa semua aktivitas kita kuncinya ada pada komunikasi. Silakan tonton sampai selesai. Memiliki komunikasi yang baik kepada sesama manusia menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dilupakan, karena manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Untuk menjalin sebuah keakraban, persaudaraan, bahkan dalam hubungan percintaan, komunikasi yang baik sangat perlu untuk dimiliki. Lalu apa komunikasi itu? Komunikasi adalah sebuah proses dalam penyampaian informasi baik berupa pesan, gagasan, maupun ide dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan melalui lisan dan verbal sehingga bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Perlu kita yakini bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa dikesampingkan. Jika berkomunikasi dengan baik, maka hubungan kita akan baik. Jika buruk, maka hubungan pun juga akan buruk. Maka intinya semuanya itu terdapat pada komunikasi. Selain itu, dengan melakukan komunikasi secara tepat dan mudah dimengerti adalah salah satu cara berinteraksi yang benar dalam hubungan sesama manusia. Dengan mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, maka akan mudah kita dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Selain itu, kita juga akan sangat terbantu dalam melakukan berbagai aktivitas maupun pekerjaan. Namun sebaiknya kita harus selalu berupaya meningkatkan keterampilan komunikasi supaya memudahkan kita saat berinteraksi dengan lebih banyak orang. Banyak faktor yang membuat komunikasi kita menjadi sulit sehingga hubungan menjadi tidak baik dan apa yang ingin kita tuju menjadi tidak tercapai. Untuk itu ada hal yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi. Pertama, membuang rasa takut atau trauma pada diri kita, atau trauma itu menjadi penghambat bagi diri kita untuk berkomunikasi dengan baik. Buanglah rasa takut itu dan ganti dengan sebuah rasa percaya kepada diri sendiri. Contohlah seorang tokoh yang bernama Steve Jobs dan Barack Obama. Dia telah berhasil mengubah masa lalunya yang begitu kelam dengan kepercayaan pada dirinya. Steve Jobs pernah berkata bahwa rasa percaya diri yang kuat adalah hal utama untuk bisa pandai berbicara. Yang kedua adalah menguasai konten. Jika kita lebih banyak mengetahui dengan apa yang kita sampaikan kepada pendengar, maka pendengar tidak akan menilai atau mencela kita. Justru dia akan memasang kedua telinganya untuk mendengarkan informasi dari apa yang kita sampaikan. Dia melihat dengan tatapan lembut, bukan dengan tatapan untuk menghakimi. Mempelajari konten akan memudahkan kita dalam berbicara. Yang ketiga, memperhatikan gerak tubuh. Sebuah penelitian psikologi bahwa ucapan itu dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Untuk itu, memiliki penampilan yang baik dipandang sangat penting untuk menyampaikan ucapan kepada pendengar yang ada di hadapan kita. Maka untuk itu, gunakanlah pakaian dengan baik dalam setiap pertemuan, wawancara, atau presentasi. Selain itu, gimik wajah pun juga sangat penting. Untuk itu, jangan malu-malu untuk sedikit memberikan senyuman hangat kepada pendengar, karena senyuman itu memiliki daya tarik bagi pendengar agar menjadi ikut bahagia dan gembira. Yang keempat, kita harus memiliki role model yang dicontohkan. Agar komunikasi kita baik, kita perlu untuk mencontoh orang-orang yang telah kita lihat sukses sebagai pembelajaran bagi diri kita. Mulailah berlatih berbicara layaknya orang sukses yang kita contoh. Peragakanlah dengan baik dan seksama, mulai dari cara dia berdiri, berjalan, tatapan matanya, pakaiannya, bahkan saat makan dan ngobrol bersama teman-temannya. Itu akan menjadi sebuah role model untuk diri kita. Yang kelima adalah menyelaraskan.
Komunikasi yang baik yaitu jika kita bisa menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan dan lawan bicaranya. Kita tidak bisa menyamaratakan dalam komunikasi kepada semua pihak. Ada gaya dan bahasa yang harus kita pilah dan pilih agar lawan bicara kita mampu untuk memahami. Kelima itulah yang harus diperhatikan jika komunikasi kita ingin lebih baik dan berkualitas. Jika kelima itu sudah kita kuasai, untuk manfaatnya kita bisa rasakan sendiri. Fungsi dari komunikasi itu sendiri tidak lain adalah pertama sebagai informasi, di mana jika seorang melakukan komunikasi, di situ ada informasi baru yang akan diterima oleh setiap individu atau kelompok. Yang kedua sebagai motivasi. Komunikasi yang berkualitas akan mempengaruhi jiwa dari setiap manusia, memberikan dorongan semangat hidup untuk mencapai kesuksesan yang dicita-citakannya, memberikan energi positif dan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Terakhir yang ketiga, komunikasi sebagai pengendali untuk mengontrol tingkah laku manusia dan juga untuk menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Di dalam komunikasi juga ada yang dinamakan dengan negosiasi. Biasanya terjadi ketika adanya sebuah perbedaan pendapat, mengatasi perselisihan atau pertentangan. Negosiasi adalah kesempatan yang berharga untuk mendapatkan hasil yang bernilai dengan menunjukkan kemampuan yang terbaik. Maka dari itu perlu kita mengetahui trik dalam bernegosiasi. Pertama, dalam bernegosiasi kita harus selangkah lebih maju. Bernegosiasi itu pertarungan kehendak dengan lawan bicara. Maka dari itu, agar kita dapat memenangkan sebuah negosiasi, kita harus lebih maju dibandingkan dengan lawan bicara kita. Kita harus lebih banyak mengetahui tentang apa yang sedang kita bicarakan. Menjadi selangkah lebih maju sebenarnya sangat sederhana. Kita harus mencari tahu tujuan akhir kita dan cara untuk menuju ke sana. Seperti contoh, kita menunjukkan bahwasannya kita ini mampu untuk menjalankan sebuah acara dan kita bergairah dengan hal tersebut. Yang kedua dalam bernegosiasi yaitu adalah high and low. Negosiasi adalah proses tawar-menawar secara terus-menerus hingga mencapai sebuah kesepakatan. Oleh karena itu, sampaikanlah terlebih dahulu penawaran yang paling tinggi daripada yang diinginkan, lalu mengalah sedikit demi sedikit hingga tercapai sebuah kesepakatan yang diinginkan. Yang ketiga dalam bernegosiasi, berpikir positif. Akhir dari negosiasi adalah berpikir positif apapun hasilnya. Akhir yang positif akan membawakan hasil yang lebih baik dalam bernegosiasi berikutnya. Akhir bernegosiasi bukanlah segalanya, karena kita akan memiliki kesempatan kembali untuk bernegosiasi. Jika kita menyikapi informasi secara positif, maka kita akan menyiapkan segala upaya mulai dari persiapan mental, berdoa, strategi, berbicara dan sebagainya, sehingga hasil yang akan didapat tentu akan berbeda dan pasti akan lebih baik lagi. Terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam menyampaikan sesuatu, pakailah bahasa yang tidak menidurkan lawan bicara. Ini banyak terjadi khususnya seorang guru yang dalam pembelajarannya sedang menyampaikan materi, ternyata ada muridnya yang tertidur. Suara yang menidurkan adalah suara yang tidak berenergi, datar dan monoton. Selain itu, suara tersebut juga tidak mengandung emosi sama sekali. Selain itu juga perlu untuk mengatur ritme intonasi suara agar sorot mata pendengar selalu menyala. Buatlah dinamika suara pada saat biasa dan menekankan sesuatu agar meningkatkan ketertarikan pendengar. Lalu keluarkanlah dengan suara yang jelas dan bulat. Untuk itu, menjaga kesehatan tenggorokan agar suara kita terdengar jelas sangatlah penting. Seperti contoh seorang guru yang harus selalu menyampaikan materi di depan kelas dan membuat tenggorokan guru menjadi kering sehingga suara menjadi serak, bergetar dan putus-putus.
membuat suara menjadi tidak enak untuk didengar, dan membuat siswa menjadi ngantuk. Untuk itu, lakukanlah 5 hal ini di waktu luang untuk memelihara tenggorokan kita. Yang pertama, kita harus banyak-banyak minum air putih. Yang kedua, jauhilah alkohol. Yang ketiga, lakukanlah pernafasan perut. Yang keempat, banyaklah tertawa. Dan yang kelima, hindari lingkungan yang berdebu. Sekian, terima kasih.